Segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Barisan disiapkan. Latihan dulu barisan. Pimpinan ya Amin Ali. Gurunya siap. Gerak. Pembina upacara diperkenankan memasuki tempat upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor acara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Siap, teman-teman. Siap, teman-teman. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
sekali, Bos. Gerak, siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Buat belakang, belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Pada Sang Merah Putih, hormat. Gerak. 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 Formasi.
oleh pembina upacara. Para peserta upacara sekalian, marilah kita sejenak mengheningkan cipta, mengenang akan perjuangan para pahlawan yang telah gugur membela negara kita Republik Indonesia. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara sebelumnya barisan diistirahatkan. Stop. Amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ja'alana istiqlalan li biladina Indonesia al-mahbubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMK Al-Khairi 2 Bapak Ahmad Hussein Khaironi ST, dan Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyah Ibu Hajah Wilda Fijriyah MPD, serta Bapak-Bapak dan Ibu Guru baik SMK Al-Khairiyah 2 dan juga MTS Al-Khairiyah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan, siswa-siswi peserta upacara Hari Kemerdekaan Negara kita Republik Indonesia dari SMK Al-Khairiyah 2 dan juga dari MTS Al-Khairiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridho dan juga rahmah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-77. Kita masih diberikan nikmat panjang umur, ya, nikmat sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya, lahir dan batin, sehingga kita bisa menyaksikan akan kemerdekaan upacara-upacara HUT RI yang kesekian kalinya di tahun-tahun yang akan datang. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu guru, ya, para siswa peserta upacara, kami, ya, pengurus yayasan
Perguruan Islam Al-Khairiyah. Sangat berbahagia bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu guru dan juga siswa-siswi NTS dan juga SMK Al-Khairiyah 2 dalam rangka pelaksanaan upacara HUT negara kita Republik Indonesia. Mungkin yang hadir di sini, terutama para siswa sekalian, ya, adalah siswa yang lahir di tahun 2000 ke atas. Artinya tidak pernah mengalami hal-hal atau mungkin mendengar tentang negara kita yang sekarang ini kita jalani. Artinya tidak semudah yang kamu bayangkan bahwa kita bisa hidup bebas, ya, bisa berdaulat, ya, seperti layaknya negara-negara lain. Dan perlu kamu ketahui bahwa, ya, hampir 77 tahun yang lalu ketika didengungkan kemerdekaan negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, ingat ya, negara kita merdeka tahun 1945. Sebelum tahun tersebut Indonesia mengalami, ya, tahun-tahun yang sangat pedih, penderitaan-penderitaan, ya, oleh siapa? Oleh para penjajah dari negara-negara Eropa, ya, negara-negara Amerika Latin, dan yang terakhir negara Asia sendiri. Diawali negara kita dijajah, ya, oleh penjajah, yang mananya adalah penjajah itu adalah negara yang merebut kekuasaan, kedaulatan negara lain dengan cara kekerasan, bahkan mungkin dengan mengangkat senjata, ya. Dengan adanya penjajah tersebut, ya, rakyat Indonesia kehilangan harga diri, ya, kehilangan kebebasan, kehilangan kedaulatan, dan tentunya konsekuensinya dengan adanya penjajah tersebut, negara kita menjadi negara miskin, ya, dan rakyatnya menjadi negara atau menjadi rakyat yang bodoh. Negara mana saja itu yang pernah menjajah negara kita? Dimulai dari negara Portugis, ini biar kamu tahu, itu datang ke negara Indonesia, ya, di daerah Malaka pada tahun 1511. Kemudian dilanjutkan dengan negara, ya, Spanyol, ya, kemudian Inggris, Belanda, ya, kemudian Prancis, dan yang terakhir negara dari Asia, yaitu negara Jepang. Sampai dengan tahun 1945. Dan sementara negara yang paling lama menjajah negara kita adalah negara Belanda, ya, hampir lebih dari 350 tahun, berarti 3,5 abad. Bayangkan, 3,5 abad, 350 tahun. Dan disinyalir bahwa negara Belanda, ibu kota Amsterdam itu, terutama pelabuhan-pelabuhannya itu, dibangun dari hasil keringat rakyat Indonesia selama 350 tahun. Begitu megahnya. Kenapa? Karena mereka itu mengambil rempah-rempah, mengambil hasil bumi negara kita, dibawa ke negara mereka untuk dibangun negaranya sesuai dengan yang mereka inginkan. Ini generasi milenial harus tahu bahwa kita tidak seenaknya yang kamu bayangkan seperti ini. Kita mengalami tahun-tahun yang sangat pedih. Tadi hampir dari tahun 1511 sampai dengan tahun 1945. Ya. Mudah-mudahan ada dalam diri kamu untuk mengetahui akan sejarah negara kita Republik Indonesia, ya. Dan sering-seringlah kamu membaca, tidak hanya buku, ya, tapi juga mungkin
sarana-sarana elektronik, supaya kamu tidak lupa sejarah tentang negara kita Indonesia yang bisa seperti ini. Dengan kita membaca, dengan kita mengetahui sejarah, maka akan timbul dalam diri kita bahwa kita tidak boleh lagi dijajah, ya, kita tidak boleh lagi direbut hak milik atau kedaulatan negara kita oleh negara lain. Oleh karena itu, sebagai generasi milenial negara kita Republik Indonesia, salah satu yang harus dilakukan adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara kita Republik Indonesia, ya, yang terdiri dari, ya, beberapa suku, ya, kemudian ras, agama, dan juga golongan, ya, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari ujung Aceh sampai dengan ujung Papua. Betapa luasnya negara kita. Jagalah persatuan dan kesatuan tersebut. Jangan sampai ada sesuatu yang memecah belah hanya karena agama, hanya karena adanya ras, hanya karena adanya golongan, sehingga memecah belah negara kita Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan kamu-kamu inilah yang mungkin nanti usianya lebih panjang akan menjaga kedaulatan negara kita Republik Indonesia. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara isilah kemerdekaan negara kita Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing. Dan kamu adalah calon, ya, calon pemimpin bangsa yang nanti akan menggantikan para bapak-bapak dan ibu yang sekarang ini sedang memimpin negara kita Republik Indonesia. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara belajar dan menuntut ilmu, ya, setinggi mungkin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Tuntutlah ilmu, ya, dari buayan sampai dengan liang lahat. Tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Jangan puas dengan hanya selesai di MTS maupun di SMK. Tidak akan menjadi apa-apa. Paling cuma nanti jadi pesuruh, ya, bukan jadi pelaksana ataupun yang membuat program demi kemajuan negara kita Republik Indonesia. Jadilah siswa yang berprestasi, ya, di dalam segala hal, di dalam segala bidang, baik yang sifatnya akademik maupun yang sifatnya non akademik. Kenapa? Karena dengan kita punya pendidikan yang cukup, yang tinggi, S1 atau sarjana S1, S2 sampai dengan selanjutnya S3 dan juga yang lain-lainnya, mungkin tidak hanya satu bidang, bisa di bidang yang lain, maka akan bangkitlah negara kita dengan sumber daya manusia yang punya potensi pendidikan yang tinggi tersebut. Dan ditambah lagi dengan potensi pendidikan yang tinggi tersebut, ya, Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan di antara kamu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Jadi kalau cuma kamu lulusan MTS dan SMK tadi tidak cukup untuk mengangkat harkat dan martabat negara kita Republik Indonesia. Tuntutlah ilmu sampai dengan setinggi-tingginya. Dengan ilmu yang tinggi tadi tersebut, maka Allah akan meninggikan kamu, kehidupan kamu, ya, beberapa derajat. Ada yang menjadi, ya, jadi guru, ya, kemudian jadi pejabat, gubernur, ya, jadi menteri, bahkan jadi presiden pun tentunya harus memiliki
pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan tersebut, insya Allah akan terhindar dari kebodohan dan kemiskinan sebagaimana yang terjadi dulu pada waktu zaman penjajahan. Sebab yang namanya kemiskinan itu kadal fakru ayyakuna kufran, akan mendekatkan diri kita kepada kefakiran atau kekafiran, ya. Artinya kita akan menjadi orang yang kafir gara-gara kita miskin tadi. Dan kalau kita bodoh, ya, itu adalah makanan yang sangat empuk bagi negara penjajah untuk dia masuk kembali, ya, merebut kembali kekuasaan dan kedaulatan negara kita Republik Indonesia. Camkan itu ya siswa dan siswa sekalian. Jadilah siswa yang berprestasi, ya, jadilah siswa yang punya harga diri, ya, apalagi sebagai laki-laki. Jangan sampai cukup hanya di tingkat, ya, MTS, ya, ataupun SMK saja. Kemudian yang kedua, di samping kamu memiliki ilmu yang mumpuni, maka yang harus dimiliki oleh kamu adalah pemahaman nilai-nilai agama, ya, yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena nilai-nilai agama itu akan membimbing ilmu yang akan kamu miliki menjadi terarah. Science without religion is blind. Bahwa yang namanya ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta. Jadi kamu pinter, tapi juga harus punya iman, harus punya ketakwaan dalam diri kamu. Di dalam menghadapi ujian-ujian dan cobaan negara kita, tanpa nilai-nilai agama itu kamu akan tidak bisa tegak berdiri, ya. Jadi antara iman dan ilmu pengetahuan harus seiring sejalan, ya, untuk bisa membangun negara kita Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, tinggalkanlah hal-hal yang mengganggu kamu di dalam proses belajar mengajar, untuk dalam proses kamu belajar untuk menjadi siswa yang berprestasi. Hal-hal yang negatif, apa itu? Pergaulan-pergaulan yang membuat kamu bisa terpengaruh oleh narkoba, terpengaruh oleh minuman-minuman keras. Itu nanti akan mengganggu masa depan kamu, akan mengganggu kehidupan kamu di masa yang akan datang. Tinggalkanlah hal-hal yang negatif tersebut. Fokus kepada belajar dan menuntut ilmu yang setinggi-tingginya demi mengisi kemerdekaan negara kita Republik Indonesia untuk tahun-tahun yang akan datang. Antum subhanul yaum, bahwa kamu semua adalah para penerus bangsa, generasi muda penerus bangsa negara kita Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, berhati-hatilah, berbijaklah di dalam penggunaan, ya, alat-alat elektronik yang sekarang kamu sedang pegang tersebut. Alat-alat komunikasi yang melanda negara kita, yang dibuat oleh negara-negara yang non-muslim. Jadi kita di negara konsumerisme, segala bentuk produk yang berhubungan dengan alat-alat elektronik apapun itu langsung mengalir deras ke negara kita. Pandai-pandailah kamu memilih, ya, bijaklah kamu dalam berbuat atau menggunakan, ya, alat komunikasi tersebut. Jangan sampai dengan alat komunikasi itu kamu melalaikan diri kamu untuk bersosialisasi dengan masyarakat, lupa ibadah, lupa makan, dan lupa dengan keluarga gara-gara sering bermain alat-alat komunikasi tersebut. Pilihlah program-program yang membuat kamu bisa bangkit dan bisa berprestasi di masa-masa yang akan datang. Ambillah sisi-sisi yang positif, jangan mengambil sisi-sisi yang negatif, sehingga kamu nanti akan bisa selamat, ya,
menghadapi era teknologi dan informasi yang begitu dahsyat ya, sampai dengan tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui ya, proses kehidupan dengan baik dan lancar, sehingga negara kita bisa lebih bangkit lagi di masa-masa yang akan datang. Belajarlah dan berprestasilah demi membangun diri. Siswa dan siswi sekalian, Bapak dan Ibu, kami pengurus yayasan sangat mengapresiasi dengan adanya upacara HUT RI yang ke-77 yang dilaksanakan oleh SMK Al-Khairiyah 2 dan juga MTS Al-Khairiyah. Kami melihat para petugas dan juga para pelaksana upacara sudah bisa melaksanakan dengan baik, mungkin seperti layaknya di Istana Negara. Mari kita kasih tepuk tangan kepada mereka yang telah melaksanakan upacara dengan baik. Kita kasih aplaus dan tepuk tangan. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang pelaksanaan upacara di SMK Al-Khairiyah 2 khususnya HUT RI akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas peran semua pihak, Bapak dan Ibu guru, para staf pegawai, siswa dan siswi, para panitia, sehingga bisa terlaksananya kegiatan pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Negara kita Republik Indonesia yang ke-77. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu nasional.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang cerah ini berikanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami semua yang sedang melaksanakan upacara bendera dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada bangsa kami yang sedang mengalami berbagai cobaan dan terancam perpecahan. Kuatkanlah iman kami serta tambahkanlah hati kami untuk selalu dalam petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami, luaskanlah pemahaman dan pengetahuan kami, serta jadikanlah ilmu yang ada pada diri kami menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri, bangsa, negara, dan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Semoga senantiasa Kau jauhkan dari kesalahan-kesalahan dan Kau tunjukkan ke jalan yang lurus dan benar. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mendengar, dengan segala kerendahan hati kami mengadahkan tangan agar kiranya Engkau berkenan menerima doa kami dan berkenan kiranya Engkau mengabulkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Pun, sekarang pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, komandan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara